Operasi tangkap tangan atau OTT KPK pada Bupati Langkat terbit rencana perangin-angin beberapa hari yang lalu turut menguak bangunan layaknya sel tahanan di kediamannya. Pihak kepolisian menyebut bangunan jeruji besi berukuran 6 kali 6 meter tersebut belum berizin dan digunakan sebagai tempat pembinaan warga yang kecanduan narkoba serta kenakalan remaja. Menurut laporan Migrant Care, Bupati nonaktif itu diduga melakukan praktek perbudakan berdasarkan laporan-laporan yang sudah masuk ke dalam pihaknya. Hot Topics kali ini akan membahas bagaimana izin dari penggunaan bangunan jeruji besi ataupun tahanan di kediaman sipil bersama Slamet Pribadi selaku pakar hukum pidana narkotika. Halo Pak Slamet, selamat siang. Yo, selamat siang. Salam sehat selalu Pak Slamet. Luar biasa, salam sehat juga. Pak, ini menanggapi ditemukannya sel di kediaman Bupati nonaktif Langkat terbit rencana perangin-angin. Menurut pendapat Bapak, bagaimana sih izinnya memiliki sel tahanan di kediaman sipil, Pak? Kalau saya memperhatikan dari berbagai media, kebetulan saya tidak melihat sendiri di TKP, bahwa jeruji atau kerangkeng ruangan yang ada kerangkengnya itu, yang ada jerujinya itu sebagai tempat rehabilitasi dijadikan alasan. Apapun yang terjadi, tempat rehabilitasi itu harus ada izin. Oke. Sesuai dengan pasal 56, 57, 58, 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Jadi apapun alasannya harus ada izin. Soal rehabilitasi itu ada dua hal. Digunakan sebagai rehabilitasi mandiri, artinya orang-orang yang kecanduan itu dengan sadar untuk melakukan rehabilitasi sendiri, baik sendiri maupun diantar oleh keluarganya. Yang kedua, rehabilitasi yang berdasarkan keputusan penegak hukum, baik itu penyidik, kepolisian, penuntut, kejaksaan, maupun pengadilan, sampai di lembaga pemasyarakatan. Nah, kalau ini berurusan dengan penegakan hukum, karena keputusan penegak hukum kepada seseorang itu karena kecanduan, kemudian direhabilitasi atas perintah atau atas permohonan dari penegak hukum, atas putusan dari penegak hukum, maka tempat rehab itu harus izin. Nah, berizin. Jadi tidak boleh, karena apa? Kalau misalnya berhubungan dengan putusan penegakan hukum, maka itu berhubungan dengan hukum pidana narkotik dan berhubungan dengan hukum acara pidana narkotik. Jadi nggak boleh sembarangan, harus berizin. Lalu kalau memang tempat rehabilitasi itu memerlukan izin, Pak, adakah kriteria-kriteria khusus yang diperlukan sebagai tempat rehabilitasi para pecandu narkoba ini, Pak? Karena pastinya kan tidak boleh sembarangan seperti yang dilakukan oleh Bupati nonaktif Langkat tersebut, memiliki tempat kurungan sendiri untuk pecandu narkoba. Ya. Kalau saya tidak, karena saya ini adalah profesional hukum, saya tidak tahu detail. Tapi saya banyak pengalaman ketika saya di Badan Narkotika Nasional. Salah satunya adalah tempat itu harus mendapatkan pengawasan dari kementerian terkait atau dinas terkait. Kalau itu rehab medis, maka harus mendapatkan pengawasan dari Kementerian Kesehatan atau jajaran. Kalau itu rehab sosial, maka harus ada izin pengawasan dari Kementerian Sosial atau dinas sosial terkait di wilayah masing-masing. Jadi memang sangat tidak boleh sembarangan. Itu tidak.
Bapak, ini menurut Bapak dengan adanya kejadian seperti ini, adanya sel khusus yang dimiliki oleh sipil dengan embel-embel untuk tempat rehabilitasi para pecandu narkoba, menurut Bapak bagaimana ini? Kalau saya dari tayangan-tayangan berbagai media, itu sepertinya ada orang yang lebam-lebam, luka-luka di muka. Sedangkan yang pernah saya lihat di berbagai tempat, itu tidak ada kejadian itu. Memang kalau kita membina atau memperbaiki orang-orang yang kecanduan, memang mengalami kesulitan yang sangat luar biasa. Mereka tidak disiplin, mereka cenderung menolak, kemudian sulit diatur, bahkan bisa pergi dari ruangan, entah tanpa pamit dan sebagainya. Artinya, meskipun betapa sulitnya menghadapi para pecandu itu, tetap tidak boleh bentuknya seperti jeruji kerangkeng. Tapi cukup ruangan yang khusus saja, mungkin dikunci, tapi tetap didampingi oleh para dokter atau perawat atau psikolog yang khusus memahami tentang adiksi. Tidak boleh sembarangan dokter, tidak boleh sembarangan perawat, tidak boleh sembarangan psikolog. Harus yang memahami adiksi. Karena apa? Balai rehabilitasi atau tempat rehabilitasi itu sebelum menerima seseorang yang dirasa kecanduan, maka dia harus masuk ke dulu di assessment. Kalau yang mandiri ada tim assessment, ada psikolog adiksi, ada yang berhubungan dengan adiksi, atau dokter perawat yang berhubungan dengan adiksi. Kalau itu berhubungan dengan hukum, ada tim namanya tim assessment terpadu. Tim assessment terpadu itu ada psikolog yang berhubungan dengan adiksi, ada dokter yang berhubungan dengan adiksi, ada penyidik, polisi dalam hal ini, ada jaksa atau penuntut dalam hal ini. Untuk mengetahui, asesmen itu untuk mengetahui zat apa yang dipakai, sejak kapan dia menggunakan, bagaimana cara menggunakannya, berapa jumlahnya pemakaiannya, dan bagaimana treatmentnya. Nah, jadi nggak boleh sembarangan. Karena berhubungan dengan hukum narkotika, baik hukum acara maupun hukum pidana narkotika, maka hasil tim assessment terpadu itu bisa menjadi dokumen pembuktian di dalam sistem hukum peradilan pidana narkotika. Jadi itu hasil keterangan ahli adiksi dokter itu menjadi rekomendasi bagi penegak hukum bahwa orang ini perlu atau tidak untuk dilakukan rehabilitasi. Maka dari itu dari awal tadi sudah sebutkan bahwa mendirikan balai rehabilitasi tidak boleh sembarangan. Gitu. Berarti apa yang dilakukan oleh Bupati Nonaktif Langkat terbit rencana Perangin-Angin ini salah di mata hukum begitu Pak Slamet? Kalau tidak ada izin tentu harus ditutup atau dibatalkan oleh pihak yang berwenang. Kita tunggu aja bagaimana hasil dari penelitian pihak berwenang, baik itu BNN, kepolisian, dinas kesehatan maupun dinas sosial. Saya tidak bisa mengatakan apakah itu berizin atau tidak, ditutup atau tidak. Tentu kalau seandainya benar-benar tidak ada izin, ya harus diteliti dan harus ditutup. Dan orang-orang ini harus berlanjut melakukan rehabilitasi, tetapi sebelumnya harus dilakukan assessment dulu. Tidak boleh langsung nyelonong. Tidak boleh. Oke Pak, berarti adakah ancaman sanksi pidananya Pak untuk kepemilikan sel untuk rehabilitasi ini yang tidak berizin? Kalau soal balai rehab mungkin ditutup. Kalau soal pidana mungkin ya penculikan atau penyekapan. Jadi menghilangkan kebebasan seseorang. Tentu ini ada hukuman tersendiri. Itu pidana maksudnya, hukum pidana tersendiri. Itu Pak. Padahal khusus untuk pecandu narkoba treatmentnya tidak bisa seperti itu atau bagaimana Pak? Harus tidak seperti itu, ya. Tidak seperti itu. Tidak orang langsung belum masuk ke ruangan, harus melalui assessment terpadu. Harus melalui assessment terdahulu. Kalau itu ada hubungan dengan hukum,
harus melalui tim asesmen terpadu. Tadi itu untuk mengetahui zat apa yang dipakai, berapa jumlahnya, sejak kapan dipakai, berapa jumlahnya, dan bagaimana treatmentnya. Itu kita. Jadi yang dilakukan oleh Bupati Nonaktif Langkat ini tidak sesuai prosedur, bisa dikatakan seperti itu, Pak Slamet, untuk rehabilitasi orang-orang narkoba? Saya beberapa tayangan di media-media itu melihat ada orang tua yang dengan ikhlas memasukkan anak-anaknya atau keluarganya ke sana. Apapun yang terjadi, tempat rehabilitasi itu harus ada izin. Nggak boleh sembarangan. Karena ada prosedur, ada SOP, ada tata laksana, ada mutu. Soal rehabilitasi adalah soal kemanusiaan. Di balai-balai rehab BNN saya lihat itu sudah berstandar internasional, bukan nasional lagi. Itu. Pak, ini kan istilahnya bangunan penjara itu sudah berdiri selama 10 tahun dan diakui sendiri oleh terbit rencana Perangin-Angin untuk rehabilitasi para pecandu narkoba dan juga kenakalan remaja. Nah, menurut Pak Slamet, ini kan berarti masyarakat masih kurang informasi bagaimana rehabilitasi para pecandu narkoba ini. Bagaimana tanggapan Pak Slamet akan hal tersebut? Nah, ini juga pertanyaan kita. Selama ini teman-teman dari Dinas Kesehatan bagaimana dalam melakukan pengawasan, Dinas Sosial juga bagaimana dalam melakukan pengawasan, mungkin BNN setempat juga bagaimana melakukan pengawasan. Ini juga menjadi bahan pertanyaan. Kok sudah 10 tahun misalnya tanpa izin, tanpa izin dan lain sebagainya. Ini tidak boleh terjadi. Dan masyarakat harus teredukasi, harus sadar ketika anaknya itu kecanduan, itu harus paham tempat rehab ini berbadan hukum atau tidak. Tempat rehab ini berizin atau tidak. Tempat rehab ini mempunyai prosedur untuk treatment, untuk care, untuk merehabilitasi seseorang atau tidak. Kalau tidak, jangan. Ya, kira-kira gitu. Pak, tetapi berdasarkan keterangan kepolisian, sudah 10 tahun berjalan dan juga sudah pemeriksaan saksi-saksi dan juga termasuk mereka yang tinggal dalam jeruji besi itu. Mereka mengaku bahwa disuruh bekerja tanpa upah, tapi mengaku diberikan makanan yang layak. Nah, ini menurut Pak Slamet, treatment seperti ini apakah bisa diimplementasikan sebagai rehabilitasi pecandu narkoba, Pak? Tempat layak dari satu sudut yang lain harus ada legalisasi, harus ada izin. Kalau tidak ada izin, bagaimana mengkontrol mutu? Tidak boleh sembarangan. Itu kan memperbaiki manusia, bukan memperbaiki hewan. Kalau memperbaiki manusia, mengobati manusia, tentu ada standar-standar yang sudah ada di Indonesia maupun di dunia internasional. Berarti bisa dikatakan itu tidak layak dong, Pak, untuk tempat rehabilitasi, sangat-sangat tidak layak dong, Pak? Pandangan umum saya tidak layak. Tidak layak. Nah, itu kira-kira. Oke, Pak Slamet boleh memberikan closing statement untuk masyarakat mungkin supaya hal-hal tersebut tidak terulang lagi dan jika ditemukan di daerah-daerah mereka seperti itu bisa melaporkan kepada pihak yang berwenang, Pak, supaya para pecandu narkoba ini tidak salah jalan dan tidak salah treatment dalam rehabilitasi pecandu narkoba. Oke, sebagai closing statement saya, yang pertama, meskipun negara mengizinkan balai rehab itu dilakukan oleh perorangan atau swasta, tetap standar perizinan itu harus dilakukan dengan sebenar-benarnya. Karena ini berhadapan dengan manusia, bukan berhadapan dengan hewan atau dengan hewan saja kita harus menghormati, apalagi terhadap manusia. Yang kedua, masyarakat juga harus teredukasi, harus tahu bagaimana balai rehab itu berdiri. Apakah lembaga ini ada badan hukumnya atau tidak?
Kemudian bagaimana standar operasinya atau SOP-nya, bagaimana dengan perizinannya. Semua masyarakat harus tahu. Tidak boleh sembarangan memasukkan keluarganya yang dirasakan pecandu narkotik kemudian untuk dilakukan pengobatan, tapi memasukkan sembarangan tanpa asesmen, misalnya tanpa asesmen. Jadi masyarakat juga harus tahu dan teredukasi. Itu kita. Pak Slamet, ini mungkin tambahan terakhir Pak, apa rekomendasi Pak Slamet Pak untuk kasus tersebut? Ya, yang pertama, instansi berwenang harus melakukan pengawasan yang ketat seperti ini. Karena apa? Tidak menutup kemungkinan sudah ada di tempat-tempat lain, bukan hanya di tempat itu. Jadi mulai sekarang sudah harus kontrol. Karena apa? Saya melihat orang-orang kecanduan ini semakin banyak di seluruh Indonesia. Barangkali itu diimbangi dengan menjamurnya tempat rehab tanpa izin. Dinas Kesehatan, Dinas Sosial harus mengawasi. Teman-teman kepolisian juga harus melakukan pengawasan secara ketat. Itu, Pak. Oke. Baik, terima kasih Pak Slamet atas waktunya dalam Bincang Hot Topics kali ini mengenai bagaimana hukum pidana narkotika untuk memiliki atau menjalankan tempat rehabilitasi bagi para pecandu narkoba. Terima kasih Pak Slamet atas waktunya, salam sehat selalu. Oke. Terima kasih. Demikian Solo Thruster Hot Topics kita kali ini bersama Slamet pribadi mengenai bagaimana hukum pidana narkotika untuk implementasi tempat rehabilitasi para pecandu narkoba. Temukan informasi lainnya dan terus perbarui informasi Anda di solotrust.com. Saya Brigita Zening, sampai jumpa.